Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azm. Kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tastadil lahum al-ayah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah nikmat iman Islam masih diberikan kepada kita, nikmat sehat juga masih dikasih kepada kita, tak luput juga nikmat hidayah yang selalu Allah sajikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah dengan qudrat irodah Allah pada malam ini kita dikumpulkan di masjid ini, yang mudah-mudahan kita semua beserta keluarga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sholawat dan salamnya pun senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah hamba yang terpilih, hamba pilihan yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa manusia-manusia waktu itu dari zaman jahiliyah jauh kepada Islam, dibawa oleh beliau untuk taat kepada Allah dengan membawa ajaran Islam yang kemudian dilanjutkan oleh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in atau para pengikutnya, yang kita semua berharap mudah-mudahan kita pun semua adalah orang-orang yang istiqomah untuk mengikuti rakaat. Hadirin rahimakumullah, yang Bapak hadir di sini, yang insya Allah diberi barakah oleh Allah. Kesempatan kali ini insya Allah yang akan kita uraikan tentang kesabaran, dan ini sangat perlu terus menerus ya kita dengungkan, terus menerus kita tingkatkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempatnya ujian, jadi terus menerus diuji. Di keterangan yang lain, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita sekarang hidup di dunia akan terus menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terus menerus keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diasah dengan ujian-ujian, baik ujian di keluarga, baik ujian di pekerjaannya,
ujian tetangga, ujian ekonomi, itu akan selalu ada. Maka yang pokok harus kita tingkatkan adalah kesabaran. Ya Allah, aku udah sabar, tingkatkan lagi kesabarannya. Bahkan dalam satu ayat yang tadi di dalam pembukaan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, sekaligus uswah kepada kita dengan surat Al-Ahqaf ayatnya ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Fasbir, maka bersabarlah, wahai engkau Nabi Muhammad SAW." Dulu ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar. Tetapi karena kita disuruh mencontoh kepada Rasulullah SAW, berarti sama saja ayat ini pun perintah kepada kita untuk bersabar. Bahkan di sini bahasa sabarnya dengan perintah. Isbir, sobaro yasbiru, perintahnya isbir, maka bersabarlah. Kalau kalimatnya kalimat perintah, berarti mengatakan hukumnya wajib. Karena dalam kaidah usul fikih Mabadi Awaliyah diterangkan al-amru lil wujubi ila madala dalilu ala hilafi. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau Sunnah, kalimatnya kalimat perintah, maka tadulu lil wujubi, menandakan hukumnya wajib. Memang ada pengecualian, ila madala dalilu ala hilafihi, kecuali nanti ada dalil-dalil yang bisa menggeserkan hukumnya. Kalau ada dalil yang bisa menggeserkan hukum, maka nanti bisa saja tidak wajib. Tapi kalau nggak ada dalil, pasti hukumnya wajib. Kenapa di sini sabar itu wajib? Karena tadi terus-menerus kita di dunia ini adalah sebagai ladang tempatnya untuk ujian. Kalau sabar kita nggak punya, celaka. Terus di sini sabarnya pun Allah jelaskan, kama sobaro ulul azmi, sebagaimana sabarnya ulul azmi. Kita mengenal nabi-nabi yang terkenal dengan ulul azmi. Siapa aja tuh? Bisa? Ibrahim? Gak apa-apa, gak berurutan pun. Bisa, gak bisa? Ibrahim? No. Kalau mau dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu, itu kaul yang utama, kaul yang masyhur, kaul yang banyak sepakat ulamanya. Karena di riwayat yang lain itu, ulul azmi itu ada yang menyatakan 4 nabi, bahkan ada yang menyatakan 12 nabi, bahkan ada yang menyatakan sampai 18 nabi. Nah, cuma yang utama tadi yang 5 ya, yang utama itu yang terkenal dengan ilmu syariatnya, kemudian diakui banyak ulama, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang menyatakan 4. Yang 4 itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, baru Nabi Isa. Itu yang menyatakan ada 4. Ada yang menyatakan 18, wahum isna samaniyata asyar. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Nabi Lut. Itu yang menyatakan 18. Ada juga yang menyatakan 12, khusus nabi-nabi yang 18 tadi, tapi yang turun kepada Bani Israel. Cuma kita pakai yang 5 aja ya. Berarti ayat tadi
Bapak-bapak, ibu-ibu, wahai semuanya, bersabarlah sebagaimana nabi-nabi yang dahulu diuji oleh Allah kesabarannya, yaitu nabi-nabi ulul azmi, nabi yang sangat berat ujiannya. Sepakat nabi saja gitu ujian Allah berikan, ya kita apalagi. Maka lihat sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan diuji. Bagaimana Nabi Nuh diuji? Dengan waktu yang lama. Waktu yang lama berdakwah. Beliau itu dikasih usia 1000 kurang 50. Berarti 950 tahun. Berapa orang tuh? 100 tahun satu? Kira-kira Bapak kalau ngajak orang, jangan 100 tahun satu, 10 tahun bisa ngajak satu. Gimana tuh? Kesel ya? Atau jualan baju aja, Bapak pedagang jualan baju 10 tahun itu cuma laku satu, kira-kira gimana? Tutup. Jangan-jangan 10 tahun satu ya, 1 tahun kejual satu saja gimana? Ini kesabaran beliau ya, dengan waktu yang lama. Maka kita perlihatkan ya, karena Nabi Muhammad SAW nanti memberikan bagaimana supaya kita sabar. Caranya sabar itu diantaranya sering-sering kita melihat sejarah para nabi. Jadi kalau kita pun ingin sabar sekarang dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, coba sering-seringlah kita melihat, mendengarkan ataupun penjelasan-penjelasan tentang sejarah para nabi. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tadi dengan waktu yang lama itu ngajak manusia. Ya kalaupun kita ngajak tetangga, udah berapa lama sih? Baru sekali 2 kali udah bosan. Ngajak ke keluarga, baru beberapa kali udah bosan. Mungkin di antara kita pun ada yang diuji dengan keluarganya, diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diajak taat kepada Allah tidak mau. Kan ada ya. Mungkin anaknya juga ada yang diajak sholat saja nggak mau, ada. Terus bagaimana? Kita tuh nggak diharuskan sampai dia itu, misalkan anak kita sampai taat kepada Allah. Urusan taat kepada Allah, urusan hidayah itu dari Allah. Cuma ikhtiar kitanya ada enggak? Ini sampai keselnya. Makanya kalau sebulan saja terus menerus kesel, baru sebulan. Maka munculkan kesabaran. Soalnya di sini kapnya itu mana tasbih. Sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Kemudian setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau itu menerima tugas di mana dan kapan saja. Jadi kalau Allah memerintahkan di mana dan kapan saja, Nabi Ibrahim masih siap. Padahal ujian berat. Karena memang dunia darul bala tadi. Ujian apa? Pertama oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikasih keturunan. Itu ujian kan? Ketika dikasih ujian juga. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mintalah keturunan. Bahkan Rabbi habli minas solihin, minta keturunan anak yang soleh. Pas tidak punya diuji, pas dikasih oleh Allah pun keturunan itu ujian. Bahkan bagaimana ujian tadi, siap dimanapun dan kapanpun. Akhirnya setelah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, disuruh ditinggalkan di gurun pasir yang tiada tetangga, yang tiada perbekalan makanan. Kita bayangkan, bukan beliau tidak cinta kepada istri dan anaknya, tapi yang beliau utamakan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya ketika ditinggalkan di gurun pasir pun, ya beliau jalankan perintah Allah. Kalau ketaatan kepada Allah seperti itu. Perlu kesabaran ketika meninggalkan istri dan anak. Perlu banget kesabaran. Maka muncullah sabar di dalam taat kepada Allah. Soalnya Imam Ghazali sampai mengatakan bahwa sabar itu terbagi 3. Sabar ketika taat kepada Allah. Kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Nah, yang ketiganya baru sabar ketika ada ujian atau cobaan. Ketika taat kepada Allah perlu sabar. Bagaimana beratnya meninggalkan keluarga? Perlu kesabaran. Mungkin kita hadir di sini pun perlu sabar, tidak nih? Perlu, dah tadi teh capek nganggur gitu ya. Pingin istirahat. Udah berapa watt mata teh itu. Terus tadi kan pekerjaannya lumayan sibuk. Sabar dalam taat. Kenapa misalkan sampai bisa taat? Melihat sejarah para nabi. Para nabi yang sudah dapat jaminan dari Allah pun seperti itu. Ya apalagi kita yang belum dapat jaminan apa-apa. Kenapa harus bermalas-malasan? Kenapa enggak harus sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ujian yang diberikan Allah kepada kita itu masih jauh di bawah ujian kepada para nabi dahulu. Jauh itu. Kadang kita mau meninggalkan istri di kampung orang pun, padahal warung ada, ya. Warung ada, tetangga ada. Kadang meninggalkan tanpa bekal gimana? Malah warung ada, suruh nganjuk gitu. Nabi Ibrahim kan tetangga tidak ada, warung nggak ada di gurun pasir. Kita mah di kampung, di kota, yang tetangga ada, warung ada, ya kan? Tapi bagaimana perasaan kita? Tuh kesabaran. Beliau siap tugas dimanapun dan kapanpun, Nabi Ibrahim. Maka mudah-mudahan kita pun bisa ya melihat dan juga bisa mengikuti sejarah para nabi. Berkorbannya bagaimana Nabi Ibrahim? Berkorbannya totalitas harta dan jiwanya. Bagaimana hartanya udah jelas, anak sendiri adalah itu harta. Beliaunya sendiri jiwanya ikut berkorban. Yang terkenal waktu penyembelihan putranya Nabi Ismail alaihi salam, itu kan harta yang sangat berharga. So kita saja ketika anak sakit nggak ada biaya sampai rela harta benda yang kita miliki lain berani kita jual demi menyelamatkan anak. Jadi mobil dan anak mahalan mana kira-kira? Kemarin bagi kita berkorbannya ya seperti itu. Dan hidup ini pasti ada ujian atau coba. Maka sering saya mengatakan kalau kita semua nggak mau diuji oleh Allah, ya cepat-cepat pindah alam, bukan di sini. Karena dunia badarul bal, nggak ada ujian, silahkan pindah ke alam umum. Iya kan? Pindah alam aja, itu pindahnya bisa cepat, silakan. Kesabarannya. Kemudian para nabi tadi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana? Ya siang malam mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang dan malam. Kadang kita matuh antara siang dan malam berbeda. Kadang di siang mah totalnya ke urusan dunia itunya. Malam dunia juga. Para nabi dari siang dan malam. Itu bahasa ulul azmi. Nabi Musa dengan penguasa yang zolim seperti apa? Beliau tetap sabar walaupun diancam, walaupun dipojokkan. Nabi Isa sama, perlu mental yang kuat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Zaman Nabi Isa alaihissalam itu yang munculkan ilmu kedokteran. Secara logika ilmu kedokteran tidak mungkinlah melahirkan seorang anak tanpa ada ayah dan ibu. Beban mental yang berat.
Nabi Muhammad SAW udah jelas ujiannya terus menerus di dalam perjuangannya, tapi ketaatan tetap mereka ya dilakukan, sehingga mudah-mudahan kita pun bisa mencontohnya. Terus di sini pun dengan kalimah kama sobaro ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya ulul karena nanti di surat Al-Qalam ayat 6 ayat 48 nanti kita dilarang melihat tentang pemilik ikan terkenal dengan Nabi Yunus. Di ayat tersebut Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah terhadap ketetapan Allah. Hukum di sini artinya adalah ketetapan Allah. Walatakun, dan jangan jadilah engkau kasohibil hud, seperti pemilik ikan nun hud ya. Siapa tuh? Nabi Yunus. Idnada wa huwa makdzumun. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai umatnya, muncul tuh sedikit marah, putus asa. Allah jadikan bukan Nabi Yunus alatnya nggak bagus, justru ini pelajaran bagi kita. Nabi Yunus kesabarannya bagaimana? Kalau tadi Nabi Nuh berdakwah begitu lama pun tetap jalani. Nabi Yunus gambaran bagi kita. Kaumnya yang tidak taat kepada Allah, beliau dakwahi tapi malah mencemooh. Akhirnya bagaimana? Ditinggalkan nggak tuh? Ditinggalkan. Berarti kalau kita ngajak orang pun, ngajak keluarga, kerabat, tetangga, kalau susah diajak, jangan ditinggal. Bagaimana sejarah Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan? Sampai sejarah ini anak-anak kecil udah pada tahu kan? Karena sejarah yang terkenal. Sampai naik perahu, kemudian bebannya kebanyakan. Akhirnya barang-barang yang dibawa dibuang ke laut, tapi ternyata perahu masih berat bebannya. Sampai akhirnya udah barang semua, tinggal diundi itu. Siapa yang harus dicemplung ke laut? Sampai 3 kali undian, yang muncul nama Nabi Yunus lagi. Akhirnya ya dicemplung. Di sanalah yang terjadi dengan 3 kegelapan. Gelap dalamnya lautan, berarti lautan sangat dalam. Gelapnya malam juga. Terus dimakan ikan. Itu ya ujian dari Allah. Sehingga barulah muncul penyesalan. Apa doanya tuh? Istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, terus menerus. Sebagai penyesalan, istighfarnya itu. Kenapa? Karena tadi kenapa ngajak orang tuh begitu susah? Padahal bukan urusan kita. Untuk dia berubahnya mah itu urusan Allah. Tapi ini kan seolah-olah kita yang bisa merubah teh. Makanya dicontohkan oleh Nabi Yunus. Kok susah banget umat diajak untuk kebaikan? Kok susah banget untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Emang urusan manusia gitu untuk merubah. Nabi Muhammad SAW sendiri pun ketika ngajak ke pamannya seperti apa? Susah gak tuh? Sampai di akhir kehidupan pamannya itu, wahai pamanku, yang terkenal dengan Abu, wahai pamanku, supaya engkau punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, coba di akhir kehidupanmu ikutilah aku. Ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi bisa ngikuti? Tidak. Sampai meninggal? Tidak ada. Tapi waktu itu Nabi Muhammad menuntun, di samping kiri kan teman-temannya. Wahai saudaraku, Abu Sufyan kan, masa engkau mau meninggalkan ajaran nenek moyang? Jangan ikuti. Sampai ceklek napas terakhir, Nabi Muhammad bersedih karena paman yang sangat dicintai.
Padahal Nabi Muhammad SAW bagaimana doanya mustajab. Bagaimana Nabi Muhammad cara berdakwahnya, kalimatnya fasihah. Ya, enggak belibet, ngajak orang tuh mudah dipaham. Ini perkataannya berat, berbobot, kaulan sakilah. Ya, ngomongnya pinter, doanya mustajab, dakwahnya pinter, alatnya bagus, baik. Tetapi ketika ngajak pamannya sendiri yang sangat dicintai, bisa nggak memberi petunjuk? Tidak. Sampai-sampai Allah akan turunkan, innaka wahai engkau Nabi Muhammad la tahdi, engkau tidak bisa memberi petunjuk man kepada orang ahbabta yang kau cintai. Engkau tuh nggak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Jadi masalah nerima tidaknya hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi wala takun ka sahibil hud, janganlah engkau melihat sejarah tentang Nabi Yunus. Jadikan ibrah pelajarannya. Karena tadi berpikiran bahwa yang bisa memberikan hidayah adalah manusia. Maka bersabar kalau susah pun. Kita ngajak istri supaya rajin sholat. Kita ngajak istri supaya berhijab, ngajak anak supaya rajin ibadah. Susah, ya tinggal terus-menerus aja, jangan pernah diam, apalagi tadi mundur ke belakang. Susah banget diajaknya Pak. Emang urusan kita hidayah? Bukan. Dan insya Allah ketika di akhirat nanti kita akan terbebas ya. Kalau di dunianya ada ikhtiar kita untuk ngajak, untuk memberikan petunjuknya. Jadi langsung tuh oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah wahai engkau Nabi Muhammad. Jadi sekarang bersabarlah wahai bapak-bapak, kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarannya ulul azmi. Di ayat yang lainnya tadi Al-Qalam, wala takun, dan janganlah engkau jadi kasoibul hud, seperti pemilik ikan hud. Ada belajar kan? Disuruh ngikuti ulul azmi, jangan ngikuti sohibil hud. Ikuti dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Jangan sifatnya yang tadi dicontohkan oleh Allah, Nabi Yunus alaihi salam. Bukan jelek, itu mah pelajaran bagi kita. Jadi kalau nggak sabar malah meninggalkan, nah gitu dimakan. Nanti khawatir bahwa bapak nggak sabar ngajak kebaikan, dimakan lagi nanti, makan buaya lagi. Ya, tuh kesabaran. Terus kenapa kita harus bersabar? Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang artinya aja langsung kurang lebih, barang siapa diuji oleh Allah lalu dia sabar. Jadi kalau diuji oleh Allah dia sabar. Karena tadi setiap manusia yang hidup di dunia pasti diuji. Ini dikasih ujian oleh Allah, sabar. Kemudian diberi oleh Allah kemudahan, dia bersyukur. Jadi diuji sabar, diberikan oleh Allah, dia bersyukur. Kemudian ketika dia zalim, lalu memaafkan, dizalimi, dia memaafkan. Suka ada yang dizalimi. Yang keempat, menzalimi orang lain, kemudian dia istighfar, maka bagi mereka keselamatan. Dan mereka termasuk golongan orang-orang yang memperoleh hidayah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah sabar, ternyata termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Ya, kenapa kita harus sabar? Supaya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang mungkin bahasa sabarnya sering mendengar.
sabar dari dulu, ngomong wes sabar gitu ya. Coba praktek sabar gitu kan ya, coba prakteknya. Di sini ya ada penjelasannya cara supaya kita sabar. Di antaranya tadi yang pertama, sering kita belajar tentang sejarah Nabi. Itu yang pertama, cara supaya kita sabar. Yang kedua, niat karena Allah. Jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan itu karena Allah. Karena apa yang kita terima dalam kehidupan ini nggak akan lepas dari kodok dan kodanya Allah. Termasuk ujian yang di dalamnya, dalam kehidupan kita pun itu udah Allah tentukan. Kok kenapa sih harus diuji? Justru untuk kualitas keimanan kita itu baik dan enggaknya, naik dan tidaknya dilihat dari ujian. Bahkan kalau bahasa kasarnya perumpamaan kayak gini ya. Mungkin bapak-bapak dulu pernah sekolah kan? Terus ada istilah ujian. Jadi syarat bapak ingin ujian, apa syaratnya? Udah SPP. Jadi pertama sebenarnya syarat yang pokoknya bapak sebagai siswa tercatat di sekolahnya. Kalau bapak nggak tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut, bisa nggak ikut ujian? Kerjaan sehari-hari nongkrong di gerbang sekolah atau di pintu sekolah. Pas ujian ingin ikut, kira-kira bisa nggak? Atau bahasa tadi kita umpamakan. Jadi syaratnya ujian itu adalah orang beriman. Jadi ketika iman ada, ujian ada. Justru harusnya kita koreksi ya. Koreksi ini gini. Ketika ujian nggak ada, koreksi keimanan kita benar atau tidaknya. Ya kan? Benar atau tidak nih iman kita? Karena syarat dari ujian itu adalah iman. Syarat kita diuji di sekolah itu ya tercatat sebagai siswa. Ketika tercatat sebagai siswa, kewajiban siswa dijalankan. Dia belajar tiap hari, mengikuti pelajaran di sekolah, bahkan disuruh masuk jam 7, pulang nanti pada zuhur, dia ikuti. Ya kita pun sebagai orang beriman, tercatat sebagai orang beriman, kemudian perintah Allah kita jalankan, disuruh sholat kita sholat, zakat sahur, di sanalah ada ujian. Nah, pas menerima ujian, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak seperti itu, mungkin kesabaran kita pun khawatir turun, bahkan khawatir tadi kesabarannya hilang. Ketiga, supaya kesabaran ada di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, perbanyaklah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Dari membaca aja dulu. Karena dari sering membaca Al-Quran akan menambah ketaatan yang lain. Dan membaca Quran itu uniknya ya, walaupun sama-sama tulisannya Arab, membaca kitab kuning yang tulisannya Arab dengan membaca Al-Quran tulisan Arab itu beda nilai. Kalau tulisannya Al-Quran ya Arab, ya, tapi itu Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan udah jelas, nilainya berlipat-lipat. Cuma gitu, kok kenapa kita kurang semangat? Karena mungkin 10 kebaikannya tadi tidak terlihat, akhirnya kalau terlihat makanya 10 kebaikan jatuh, lu satu huruf teh rajinnya. Kayaknya dari maghrib sampai isya saja nggak pulang tadi tidak. Baca Quran, berapa huruf yang dibaca dari maghrib sampai isya? Kalau ada koinnya satu huruf segede gini, koinnya puluh. Wah udah numpuk tambah rajin. Berhubung tidak terlihat, itulah iman kedua itu ya. Akhirnya, malah pulang ngopi dah. Yang ngopi itu ya, yang ada keperluan nggak apa-apa. Tapi coba gunakan satu huruf itu 10 baik
Kenapa nggak memaksakan? Ternyata hikmahnya di sini bisa menumbuhkan kesabaran di samping nilai-nilai yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Bahkan mungkin ayat-ayat yang kita hafal pun banyak. Tapi gitu ya. Kalau baca Quran 15 menit saja terasa lama, padahal 15 menit. Ya enggak kalau ngobrol ya. Kalau ngobrol mah kadang 1 jam saja tidak terasa. Mudah-mudahan kita diarahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan perbanyak baca Quran. Tadi amin ya, jangan lupa amalnya. Jadi pas sekarang amin, habis itu baca. Itu jangan amin doang baca Qurannya enggak. Gitu. Amin, prakteknya ada. Amin, prakteknya ada. Khawatir gitu nantinya. Kalau doa saja bisa saja enggak terkabul. Karena Ibrahim bin Adham kali ini kan menjelaskan kepada kita generasi tabi'ut tabi'in, beliau menjelaskan qorotumul Quran malam tak malubi. Kalian dibaca Quran tapi sini yang enggak dijalankan. Kalian berdoa ingin masuk surga, hari amalannya enggak yang mengarahkan ke surga. Berdoa kepada Allah takut dari neraka, hari kerjaan sehari-hari yang malah mendekatkan ke neraka. Ngaku cinta ke Rasul, pagawean jauh dari amalan Rasul. Setan sebagai musuh yang nyata, kelakuan jika setan. Nah kan itu amin tanpa amal. Ya harus ada amalnya. Tuh 3 ya. Jadi pertama tadi sering membaca sejarah Nabi, kedua niat karena Allah kalau ingin diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sering membaca Quran. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin diberikan kesabaran dan kuat kesabaran kita, ingat tujuan hidup. Ingat tujuan? Yang khawatirnya kita nggak tahu tujuan hidup apa. Kira-kira tujuan hidup apa? Benar. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa, artinya apa? Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Benar. Tujuannya apa? Insya Allah ya. Jadi kalau kita benar-benar tahu tujuan kita diciptakan untuk ibadah, walaupun lagi kerja, sesibuk apa kerja, kalau waktu untuk menghadap Allah mah akan diutamakan. Kan tujuannya untuk apa kita? Jadi ingat lagi. Soalnya ada gitu yang ngaku-ngaku iman, tapi tujuan hidupnya ngumpulin kehidupan dunia siang malam. Makan hobi lembur itu ya. Hobi banget lembur itu. Kan ada yang lembur nggak mau, ada karakter orang ini mah pengen. Padahal kita sadar, yakin nggak rezeki kita sudah Allah tanggung? Yakin ya? Yakin. Ada iman ilmu teh kita mah. Yakin, cuma pas praktek kadang gitu naik turun pas prakteknya. Yakin yang ngatur rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang nanggung rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tanggal gajian masih lama, dompet kosong bingung. Ayah begitu ayah. Ih kompak. Munculkan kesabaran. Apa yang harus kita bingungkan? Kalau kita ingat tujuan hidup, justru yang harus kita segetet pulang nanti di akhirat. Kebutuhan kita sekarang di dunia sudah Allah tanggung. Kenapa kebutuhan kita yang kalau sudah tanggung kita harus bingung? Sementara tempat pulang kita itu tujuan kita. Saya sering mencontohkan kalau mudik, saja mudik ke kampung.
Kalau mudik ke kampung saya sampai persiapannya bagaimana? Baru mudik dari Kerawang ke Surabaya, dari Kerawang ke Cirebon, disiapin segitunya. Kerawang Wadas. Ini mudik ke akhirat, kok kenapa enggak sungguh-sungguh? Enggak sungguh-sungguh. Enggak tahu ya. Gampang. Makasih jalannya sekarang, bahkan bisa dipraktekkan sekarang. Kalau ingin pulang duluan nggak apa-apa. Cuma kalau maksa pulangnya itu ya, nanti ada ancaman kalau maksa. Belum waktunya maksa itu, ada kereta lewat nyebrang. Nah itu pulang maksa. Nanti waktunya ya, nggak perlu diminta-minta, nggak perlu ditolak. Kalau udah waktunya lah ya istakdimuna wal yastairuna sya'a, nggak kurang sedetik maju dan mundurnya. Maka kembali ingat tujuan hidup kita apa. Karena kalau nggak salah minggu-minggu yang lalu saya pun pernah bahas dunia ini laibun, permainan. Dunia ini lahun, melalaikan. Dunia ini zinatun, perhiasan. Dunia ini tapahur, bermegah-megahan. Dunia ini takasur fil amwal wal aulad. Dunia ini berbanyak-banyak harta dan keturunan. Nah, kalau kita terjebak di sana, tujuan hidup lupa. Akhirnya apa? Siang malam banding tulang ngurusin apa-apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa sesuatu yang ditanggung malah kita ikut-ikut mikirin itu yang sudah ditanggung? Kita tuh sekarang di perjalanan pun goriban, kita itu adalah seorang pengembara. Nah ini pengembaraan kita di dunia, yakin akan ada tempat pulang yang hakiki. Dan untuk kebutuhan kita di dalam pengembaraan ini Allah sudah tanggung tempat pulang yang di sana yang harus kita kumpulkan bekal sendiri. Karena sifat di tempat pengembaraan ini tadi melupakan, melalaikan, akhirnya dia lupa tujuan akhir sehingga disibukkan di tempat pengembaraan. Kalaulah umpama mau pulang ke Surabaya, mudiknya ke Surabaya, bapak teh istirahat di Cirebon. Di tempat istirahat akan sungguh-sungguh nggak bikin tempat istirahat bangun dulu? Enggak ya? Khawatir lupa nanti karena di Cirebon yang mengenakan, mengasihkan, melalaikan. Nah itu ada perempuan di sana teh, di tempat istirahat teh. Nah, gentong makanannya. Akhirnya lupa tujuh, ditambah kebutuhan di Cirebon teh ada yang nanggung. Kira-kira gimana? Lupa pulang. Nah lalai we. Nah kita di dunia teh seperti itu. Tujuan akhirnya akhirat, tujuan akhirnya Surabaya teh lupa karena di sana udah diberikan kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga kalau enggak tujuan yang di sana kita ingat, kesabaran pun mungkin lemah. Nah di sini Rasul memberikan penjelasan, cobalah ingat terhadap tujuan hidup. Tujuan hidup cuma satu tadi, untuk ibadah. Maka diharapkan dengan hadis Rasulullah SAW, innamal amalu, sesungguhnya semua amal itu tergantung. Jadi bukan amal yang wajib sunnah aja, sholat fardu, sholat sunnah aja yang pakai niat pun, kerja pun niat. Nah niat kerja bapak apa? Nah itu ibadah. Nah, jadi kalau nggak diniatin, akhirnya kalau nggak diniatin mah pas waktu istirahat duhur, lewat duhurnya. Bisa saja seperti itu kan. Bahkan di waktu Ramadan, som Ramadan karena kerjanya berat, akhirnya nggak puasa. Tapi alhamdulillah bapak-bapak ya, kalau Ramadan ya bulan puasa. Ya kalau Ramadan mah bulan puasa, cuma saum enggaknya ngoloh alam. Waktu sholat ya sholat. Karena mengapa? Ingat tujuan hidup kita untuk apa. Kembalikan lagi ya.
pakai niat. Bahkan tidur pun pakai niat. Ini mentang-mentang kemarin Piala Dunia, tidur guys sambil nonton televisi, boro-boro ingat karena niat untuk tidur. Wah, ya Allah, badannya udah capek, hampir tadi kerja seharian, badan lemes. Maka saya ingin ibadah, cuma badan lemes, supaya badan segar kembali. Maka saya sekarang mau tidur. Jadi tidurnya supaya badan sehat, badan segar untuk ibadah. Maka tidurnya jadi ibadah. Jadi kerjanya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, bahkan makannya pun jadi ibadah. 24 jam tuh bisa ibadah. Dan memang kita diciptakan untuk ibadah. Mau makan bukan bismillah doang gitu ya. Hamba kamu ngomong gitu. Bahkan lupa yang memberikan enak itu siapa. Jadi dikiranya yang memberikan enak teh sambalnya, asinnya, lalapnya, bukan kan. Dan lagi sakit mah dengan makanan yang sama, enak nggak? Enggak. Berarti yang ngasih enak teh makanan apa Allah? Tapi kadang lupa lagi makan mah. Apalagi kalau makannya lagi kumpul-kumpul bersama teman-teman. Enak dikira makanan. Jadi terus menerus berusaha. Dan itu naik turun. Kadang ketika sadar ada banyaknya naik turun itu tehnya. Perlu. Makanya dalam ayat pun watawa sobil haq watawa sobi ujungnya saling menasihati kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran, sabar terus menerus ditingkatkan. Yang keempat, sekarang yang kelima, sadar terhadap dosa yang diperbuat. Sadar terhadap dosa yang kadang dosa mah tiap hari pun ada ya. Bahkan kalau dosa mah kadang ada dosa yang tidak sadar kita lakukan. Beda dengan taat mah sekecil apapun sadar kita lagi taat. Ya kan? Senyum kepada orang cenah ibadah. Sadar. Sampai geserin paku batu di jalan ke pinggirkan, merasa jadi ibadah itu? Ibadah. Nyebrangin orang, nenek-nenek yang sudah tua di jalan raya, merasa ibadah? Merasa ibadah kalau kebaikan, sadar itu lagi ibadah. Benar nggak kira-kira kalau masalah ibadah sadar terus lagi ibadah? Tapi pas melaksanakan maksiat kadang nggak sadar itu teh masih maksiat. Kira-kira apa contohnya tuh? Tiba nggak sadar ya. Paling mudahnya tadi ngobrolin orang. Astagfirullahaladzim datang lagi teman ngomongin lah. Jalan raya, hati-hati di jalan itu ya, jalan raya ya, jalan ini. Jadi normal aja bikin polisi tidur teh gitu ya. Udah ini mah tinggi, nggak ada lampunya gitu. Kemudian yang bawa ibu-ibu lagi hamil lagi, karena nggak ada lampu, orang baru, gujret begitu sampai keguguran gimana tuh. Karena dalam hadis ya, iman yang rendah itu kan kalau ada duri di jalan di kepinggir, jadi jalan mah disuruh mulus. Ada batu di jalan dikepinggirkan, kan gitu ya masalah iman gitu ya. Iman itu terdiri dari cabang-cabang iman. Paling tinggi adalah la ilaha illallah, paling rendah buang duri dari jalan. Jadi jalan mah dipinggirkan, bukan jalan yang kosong malah di halang-halangi. Nah, ya, nggak perlu dibongkar, yang berlebihan saja. Jadi yang ataupun tadi dikasih ya kasih penerangan gitu ya, dikasih lampu gitu ya. Soalnya udah gelap tinggi lagi, nggak tahu orang baru. Kasih cat, nah itu. RT yang biasanya bikin RT. Ngerebut.
Nah, ya sayuran itu masa wanginya we doang tetangga teh itu ya. Masak-masak makan-makan gitu ya wanginya we doang tetangga teh. Banyaklah hal-hal yang kurang baik maka kadang gak nyadar. Tapi kalau kebaikan itu di sini maka cobalah sadar terhadap dosa yang diperbuat. Bahkan diajarkan kan dari tidur sampai tidur lagi. Kita mau tidur nanti ya tidur coba dengan bantalnya tangan. Kita mau bantalnya inoat. Nggak perlu lama-lama. 15 menit aja kita tapakur dulu. Kan khawatirnya kalau belum terbiasa jadi nggak bisa tidur. Pertama tadi amal apa aja dari tadi bangun tidur sekarang sampai tidur lagi. Amal apa aja gitu ya. Terus pikir-pikir berbuat salah apa aja dari tadi tidur bangun tidur sampai sekarang mau tidur. Ketiganya usia udah berapa? Ingat ya, usia sudah berapa, insya Allah itu akan melembutkan hati. Sekarang usia rata-rata kepala berapa nih? 4, 5. Berapa lama lagi? Kalau melihat penjelasan Nabi Muhammad SAW kan sesungguhnya usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari 70. Berarti kalau udah lewat 60 lebih dari 70. Tapi sedikit paling berapa orang ya sedikit lah. Banyak mah kurang dari 60. Berarti udah kepala 5, hati-hati bentar lagi. Berarti kalau sedikit dari 70 berarti kalau di sini ada 50 orang, kalau sedikit paling 1 orang yang lebih dari 70. Kebanyakan nama, berarti 50%-nya kurang dari 60. Itu nggak akan bisa berubah. Sehingga mudah-mudahan kita sadar ya terhadap apa-apa yang kita perbuat. Kemudian berikutnya yang keenam ya, yaitu melaksanakan saum. Ini terbiasa dengan saum. Sehingga para nabi pun kenapa rajin saum? Padahal para nabi ya. Nabi Muhammad Senin Kemisnya, Nabi Daud sampai saum Daud. Ayamul Bed gitu ya. 3 hari tiap tengah bulan itu Nabi Adam alaihissalam. Para nabi saja saum. Berarti kita pun ngakunya tadi cinta ke Nabi Muhammad, saum sunnahnya. Itu mah orang lain insya Allah yang di sini mah. Senin Kemisnya. Coba Bapak, kenapa Ramadan sebulan kok bisa? Bisa kan Ramadan sebulan? Ini selang-selang Senin dan Kemis berat. Berat gak? Berat. Maka enak banget tuh anak-anak di lembaga pendidikan, di sekolah, saum Senin Kemis. Jadi sehingga ke bawah semua, guru-gurunya, tukang masaknya, security-nya, akhirnya Senin Kemis ikut saum. Kalaupun nggak saum, nggak berani makan. Karena lingkungan. Oh jadi terasa ringan karena lingkungan. Dan Ramadan pun kita mampu karena lingkungan. Nah berarti sekarang pun jamaah di sini kalau ingin bisa saum sunnah berarti bareng-bareng insya Allah terasa ringan. Gak apa-apa pelopori ku RT nah ya gitu. Yuk kita saum sunnah. Ya kan? Bisa gitu, saum sunnah nanti pas bukanya bareng di masjid. Insya Allah terbiasa. Tuh harus masjid kita nambah-nambah malah dimakan. Kecuali kaca udah ada gitu ya.
jendelanya udah ada baru itunya untuk kebutuhan pengisi masjidnya. Sekarang masjidnya belum beres. Masjidnya dulu lah gitu, yang ada saja harus disisihkan ya. Karena memang itu keutamaan masjidnya. Boro-boro kita nyimpen semen untuk masjid Maya. Siapa yang nyalain lampu ini? Di dalam kitab Tanqihul Qaul jadi dijelaskan, kalau urusan masjid, barang siapa yang menyalakan lampunya sampai nanti lampunya dipadamkan kembali, maka selama itulah malaikat mendoakan kebaikan dan mendoakan untuk dosanya diampuni. Itu masjid ya, seperti itu. Barang siapa yang gelar hamparannya atau karpetnya, dia menggelarkan hamparannya, karpetnya, sampai nanti dilipat kembali, digulung kembali, maka selama itulah malaikat tadi memintakan ampunan dan mendoakan untuk memberikan keberkahannya. Itu masjid. Beda lagi Bapak nyalain lampu di rumah. Beda lagi Bapak gelar tikar di rumah. Di masjid seperti itu. Apalagi tadi kalau nyimpen 1-2 sak semen. Saya mah ini mau kaca sama saya, misalkan ini mau sama saya, apalagi seperti itu. Dengan amal dari nyalain lampu dan karpet saja, malaikat mendoakan, apalagi tadi lebih dari itu. Nah itu untuk masjidnya. Salah ya. Tapi suka ada memang daerah lain mah gitu. Daerah lain mah gitu, kas masjid dipakai makan. Biasa gitu ya gitu. Jadi yang diboleh pun untuk pembangun masjid ada yang makan, dibolehkan teh dia teh bener-bener nggak bisa nyari kasam untuk ngumpulin dana masjid dan memang nggak bisa kasam, maka dibolehkan makan tapi untuk kebutuhan minimum kebutuhan makannya aja. Ada tuh. Tapi ini mah kasam bisa ngambil. Ada di sana, daerah sana. Di sana, bukan di sini. Di sini. Di Wadas. Di Wadasnya. Kita tahu RT berapa Wadasnya. Wadas sawarnya RT-nya RT belasan lagi. Lanjut, saum ya. Maka biasakan melaksanakan saum. Nggak berat itu. Dan kita pun saumnya kadang baru mindahin jadwal makan sebelum saum pun. Dan saum yang hakikatnya makan al-imsak, menahan. Menahan sampai apa? Menahan dari perkataan yang tidak baik, menahan dari pandangan. Kita baru menahan dari makan dan minum. Insya Allah tetap jadi nilai saum. Bahkan sebenarnya menahannya pindah jadwal. Lu biasa makan tadi siang diganti ke malam. Jadi itu. Buktinya pas bukaan pembalasan kan. Makanan siang tadi kumpul-kumpul, jadi pas buka teh segala macam, malah lebih boros itu waktu saum teh. Saum biasakan, karena uswah kita pun junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau sama melaksanakan saum. Kemudian yang ke-7 ya. Selalu zikir mengingat Allah. Silahkan dengan zikir yang Bapak sukai. Bapak zikirnya cuma dengan menyebut Asmaul Husna, silahkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, silahkan. Dengan satu asma aja, Ya Goni, Ya Mugni, Ya Goni, silahkan. Mau yang lebih panjang, La ilaha illallah, silahkan. Pakai istighfar, silahkan. Tasbih, silahkan.
tahmid silakan. Yang penting mengingat Allah. Bahkan nanti terbiasa dengan lisan mengucapkan asma-asma Allah, nanti ngelihat apapun akan ingatnya kepada Allah. Jadi mungkin pagi-pagi ngelihat indahnya matahari, bukan ingat ke HP duluan, cepret, bukan. Jadi ingatnya bukan ke Allah, tapi ingatnya ke HP jadinya teh. Upload langsung. Tapi ingatnya benar-benar ke Allah, ngelihat apapun ingatnya kepada Allah. Bahkan mungkin ngelihat pasangan saja, laki-laki ngelihat perempuan di jalan, ingatnya kemana? Istri, benar. Tidak ada yang pikirannya jelek mah ingatnya kemana? Ke tempat hiburan. Wah, gimana kalau bisa diajak? Ya kan? Banyak tuh. Nah, dan itu dibiasakan dari apa? Dari lisan dulu. Karena dari kebiasaan lisan nanti akan masuk ke hati. Dia akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan lewat lisan, sehingga banyak perjalanan yang disebut thariqah, cara-cara zikir lewat lisan supaya diingat kepada hati gitu ya. Diingat, jadi ngelihat kemanapun di sanalah Allah. Yang terlihatnya gitu. Semakin lama semakin takut, kesabaran semakin muncul. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin sabar, ingat janji Allah kepada orang-orang yang sabar. Banyak kan janji Allah kepada orang yang sabar? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa samarat fabashiri sabirin. Allah berjanji kepada orang yang sabar akan memberikan kegembiraan, kesenangan. Bagi yang sabar itu janji Allah. Dan Allah kalau udah berjanji nggak mungkin bohong. Beda dengan makhluknya. Makhluk gitu kan janji itu. Insya Allah nanti kalau dapat bonus bulan Desember saya mau nyumbang 20 sak. Pas dapat lupa gitu. Kalau janji manusia kalau Allah janji nggak akan bohong. Ketika Allah katakan, aku akan menguji manusia wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit minal khawf, ketakutan, wa naqsin minal amwal, dikurangi harta, wal anfus, dikasih penyakit, wa samarot, kurangnya buah-buahan, pertanian gagal. Tapi di ujungnya Allah berjanji wa basyiri sabirin, Allah akan ngasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Itu janji yang Allah akan nanti. Maka ketika kita pun ingin sabar muncul, ingatlah janji-janji Allah kepada orang yang sabar. Maka itulah cara-cara bagaimana supaya kita bersabar, dan itu penting. Bahkan sabar itu kan digandingkan dengan sholat. Berarti sabar itu pentingnya sama dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholat. Itu kan ada wawu. Wow, itu namanya mutlakul jam'i, mutlak berkumpul sabar dan sholat, dan itu sederajat. Ya, sabar dan sholat. Sholat sebagai perilaku secara zahirnya badan kita, sabar perilaku secara batinnya kita. Jadi lahir batin, lahirnya dengan sholat, batinnya dengan sholat. Terus menerus. Kalau kita sholat tiap hari terus menerus, ya sabar pun tiap hari harus terus menerus. Sholat kita sampai kapan? Sampai udah kewajiban sholat itu udah tiada. Berarti sabar pun boleh tidak sabar ketika kita bukan di tempat untuk ujian. Paham ya? Berarti sabar batasnya apa? Batasnya sampai kontrak dengan Allah habis, baru itu sabar berarti. Itu batasnya sabar. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diarahkan menjadi orang-orang yang sabar. Dan sering-sering tadi melihat, membaca, mempelajari, mendengarkan sejarah para nabi. Karena rata-rata nabi itu diuji dengan kesabaran. Makanya tadi ulil ajmi dan ulama berbeda pendapat ulil ajmi, karena memang rata-rata nabi-nabi yang lain pun sama. Nabi Ayub sabar dengan apa? Tapi tidak termasuk ulul ajmi kan? Yang utama, yang masyhur.
Tapi kalau di dalam pendapat yang lain kan masuk juga itu ulul azmi. Tapi untuk kita silahkan, mau ulul azmi yang 5 yang pakai yang mutamat, mau yang pakai 4 nabi, yang mau pakai 12, yang mau pakai 18 nabi, silahkan. Bahkan mau pakai yang 313 nabi, silahkan. Karena rata-rata nabi diuji oleh Allah. Tapi ini yang ulul azmi yang banget, yang kuat. Nah kita pun pingin gitu. Jadi kalau nyontoh mah langsung ke angka 100, walaupun tercapainya 50 gak apa-apa. Jangan langsung nargetin, yang penting capai 50. Udah standarnya rendah, ya pasti ketercapaiannya pun, kalau kan ingin nyampe angka 100 mah tuh, walaupun gak nyampe 100 ya berarti ya bisa 70, 80 kan gitu. Ini targetnya rendah banget, yang penting 40, kecapainya cuma 10 gitu. Ya, maka langsung ulul azmi. Dan ini perintah dari Allah, pasbir, maka bersabarlah. Dan mudah-mudahan dengan cara-cara yang diberikan tadi kita menjadi orang yang sabar. 1, sering membaca sejarah para nabi. Yang kedua, niat karena Allah. Ketiga, sering membaca Al-Quran. Kemudian ingat tujuan hidup, sadar terhadap dosa yang sudah diperbuat, saum, zikir, dan ingat janji Allah kepada orang yang sabar. Usi nafsi wa yakum, ini dalam rangka saya nasihati sendiri, wa yakum, dan untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Kita tutup sama-sama dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa lana Muhammad wa sholli wa radallahu wa kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin.